terlalu gelap ya, terlalu kurang sinar, asam tanahnya tinggi, jadi menimbulkan jamur. Nah, oke teman-teman, inilah kondisi di kebun salah seorang warga yang kebingungan kenapa kemukusnya mati terus ya. Karena begini, kondisinya terlalu gelap ya. Ini yang masih bertahan ya, ini masih bertahan. Oke, tanpa diukur pun sudah bisa kelihatan ya, tanpa alat itu pengukur pH pun kelihatan kalau ini terlalu asam ya, terlalu gelap. Nah, itu yang penanaman bareng ya, yang ada sinar mataharinya, bisa dilihat kan. Nah, yang ada sinar mataharinya pertumbuhannya bagus, dan itu berada di bibir tebing ya, atau pas terasiringnya. Jadi kemungkinan besar itu lebih tuntas. Itu dia keterangannya, kurang lebih perkiraan saya itu seperti itu. Nah sekarang kita tes itu kondisi tanahnya seperti ini. Nah, harusnya di musim atau bulan-bulan seperti ini itu minimal di angka 6,5 ya. Nih kondisinya seperti ini. Ini yang paling maksimal sinarnya ya. Jadi nah itu ya, di ujung sana itu kita dekatkan, coba dekatkan. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, itu yang di sebelah pohon kelapa itu kemukus yang mati. Itu panenan kurang lebih 30 hingga 50 kg basah. Itu pohonnya udah segede kaki orang dewasa. Nanti kita cek ya. Tuh 6,0. Ini enggak usah dilihat juga kelihatan kalau ini enggak sehat ya. Itu malah tadi 5,5. Tuh dilihat sendiri. Nah, ini dia kondisinya. Lahannya seperti ini, sangat minim sinar matahari, padahal kemukus ya, kemukus khususnya itu kalau mau bagus 30 itu sudah minimal. Ini enggak ada yang 20, ada yang 40% sinar mataharinya, ditambah enggak dapat sinar matahari sore karena ada bukit, dan di bukit itu ada pohon bambu. Nah, itu tidak bisa maksimal. Paling tidak ya, pohon-pohon yang ya itu sebelah cengkeh itu tebang aja. Itu ranting dari gamal dan sebagainya harus sering-sering dipangkas kalau kondisi tanah seperti ini. Nah, inilah pohonnya sudah segede ini. Nih. Kan? Yang tadi tuh. Ini mati tahun ini mati. Ya, nih penampakannya seperti ini. Saking emosinya ditebang. Ini bukan dicuri orang, ini mati. Memang mati. Selain penyebabnya adalah jamur yang diakibatkan oleh asam tanah tinggi. Sementara asam tanah itu ya, asam tanah itu bisa tinggi tidak hanya karena pemupukan, tapi air hujan di tempat satu dan di tempat yang lainnya itu bisa membawa
apa namanya, kadar asam air hujannya itu beda-beda, ada yang tinggi ada yang rendah. Makanya terkadang di satu lokasi atau lokasi yang berdekatan itu yang satunya aman, yang sebelahnya mati. Itu bisa jadi karena kadar asam yang di bawah air hujan itu ada yang tinggi ada yang rendah. Nah, itu disebabkan karena gelombang atmosfer yang berbeda di tempat satu dan di tempat yang lainnya. Menurut penelitiannya seperti itu. Nah, ini habis tuh, habis. Buat teman-teman yang punya yang punya lahan seperti ini kondisinya ya. Ini ada sinar matahari terang lumayan seperti ini karena kebun alba atau pohon alba milik tetangganya ini habis ditebang. Kalau itu belum ditebang ya kebayang lah gelapnya kayak apa di sini kan. Nah, ini yang pemiliknya mempunyai Juni tree yang kecil-kecil. Ini bukan geometri yang besar. Nah, seperti itu. Buat teman-teman yang mau garap lahan yang seperti ini, ya, mending. Nah, ini ranting-ranting yang enggak tertuju atau enggak difungsikan, alias tumbuh sia-sia ya. Nah, itu dipangkas saja, disisakan yang kecil aja untuk bertahan gamalnya hidup. Itu langkah pertama. Yang kedua, ini tanahnya harus dicangkul dulu, terus dibalik. Tujuannya apa? Agar bila ada cendawan yang bersembunyi atau bersarang di dalam tanah, itu mati terbakar sinar matahari. Tapi tetap harus dilakukan pemangkasan atau penambahan sinar matahari ke lahan dulu. Baru kemudian tanahnya dibalik sambil membuat parit. Ya, parit di sebelah sana, kemudian dipotong ke bagian memotong dari petakan. Tujuannya agar nanti awal musim hujan lembab berlebih tidak terjadi lagi. Nah, karena cendawan jamur itu akan segera berkembang biak ketika lembab berlebih, terutama di saat curah hujan sudah tinggi. Dan itu bahayanya bila tidak ada parit, maka akan terjadi genangan-genangan. Kemudian setelah musim hujan, ya musim hujan sekitar 4 bulanan, itu akhir-akhir musim hujan, kemukusnya pada mati karena lalai akan ranting-ranting yang menghalangi sinar matahari. Secara umum di awal musim hujan hingga tengah musim hujan itu matahari enggan muncul karena cuaca ya, karena alam. Nah, sementara rantingnya menghalangi apabila sinar matahari. Jadi secara otomatis menambah gelapnya atau kekurangan sinar matahari di dalam lahan. Dengan begitu, maka jamur yang tadinya harusnya mati terpapar sinar matahari sekitar 0,5% itu malah berkembang biak. Ya, karena musim seperti itu. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini ya, ini sudah bisa dipastikan ya, karena itu tinggi, di sana tinggi, di sana walaupun rendah terhalang akar geometri, ini tinggi. Secara otomatis ini tetap tergenang. Ini pertumbuhannya lumayan. Ini penebangan kayunya masalahnya sudah ada 3 bulan sebelum ini. Ini terhalang pohon junitri. Ini bawahnya terhalang kapol. Tuh. Itu tadinya udah ada semua ini. Tuh, habis.
Tuh. Nah ini mati. Mati ya. Tuh. Ini tumbuh lagi, ditanami lagi di bawahnya. Saya rasa kebun ini sudah ini ya, di dalam tanahnya itu sudah ada cendawan jamur yang lumayan banyak. Jadi langkah efektifnya ini harus dilakukan pembalikan tanah. Pembalikan tanah selagi musim kemarau, maksud saya seperti itu. Ya, pembalikan tanah selagi musim kemarau dan sekalian penanaman atau pencegahannya untuk kedepannya ya, sebelum ditutup tanah yang akan dibalik itu sebaiknya dimasukkan trichoderma agensi hayati. Ya, agensi hayati bila mana tidak terpapar dengan bahan kimia itu akan berkembang di dalam tanah. Full harus dilakukan penanaman agensi hayati si trichoderma ke seluruh lahan, terus kemudian ditutup tanah. Itu sebaiknya dilakukan nyicil atau enggak ditabur dulu seluruh, nanti malah terpapar sinar matahari, trichonya yang mati, jamurnya enggak mati. Nah seperti itu. Nah ini sudah ada ya, sudah ada 3 orang yang memiliki kebun kemukus di sini. Itu keluhannya sama, mati. Maksud saya matinya itu ketika sudah tinggi. Nah, sedangkan kalau memang standarnya buah pertama atau menjelang buah itu mati. Kenapa ya? Analisa saya mengatakan misalkan ini pohon kaliandra ya, atau pohon apapun, ini sebenarnya sebagai misalkan ya, sebagai contoh. Nah ini arah sinar matahari dari sana kan. Nah titik tanamnya umpamanya di sini. Nah ini saat ini dengan kondisi seperti ini masih terpenuhi kan sinar mataharinya ya, terpenuhi ya, anggap aja terpenuhi. Tapi pernahkah terbayang setahun yang akan datang atau ke depan pertumbuhannya cepat kaliandra ini apa cepat kemukus ini? Dengan tema satu lahan dan perawatan yang sama. Pastinya cepat kaliandra ini kan. Nah, secara otomatis ini akan menghalangi sinar matahari ya yang masuk untuk mengenai tanaman ini, baik pagi ataupun sore. Nah dengan begitu ini 2 tahun berjalan. Ini sudah mulai hampir berbuah lah, ibaratnya seperti itu, sudah mengeluarkan ranting buahnya. Tapi berhubung kekurangan sinar matahari, maka keluar bunganya 1-2 itu pun biasanya rontok. Kemudian di awal musim hujan seperti yang tadi saya sebutkan, hingga tengah hingga hampir akhir musim hujan, jamurnya berkembang karena tidak bisa terbakar oleh matahari yang diakibatkan rerantingan yang menghalangi sinar seperti itu. Nah sebagai contoh lagi itu ada pohon cengkeh. Bila musim kemarau arah matahari dari sana, bila musim penghujan arah matahari dari sana, bergeser kan. Nah berarti secara otomatis itu menghalangi sinar matahari di kala musim kemarau, ini menghalangi sinar matahari di kala musim hujan. Intinya seperti itu. Dan ini kemukus termasuk pertumbuhannya enggak cepat ya, enggak wus. Jadi terancam kekurangan sinar matahari. Dengan begitu terancam akan terserang jamur. Nah, analisa saya seperti itu. Bila ada kekeliruan analisa, mohon maaf, silahkan dicerna dulu sebelum dipraktekkan. Bila yang mau mempraktekkan kira-kira masuk akal
apa tidak, atau saya hanya ngarang-ngarang saja, seperti itulah kira-kiranya. Nah, ini sebagai contoh lagi, bisa dilihat ya seberapa dahsyat sih kemukus pertumbuhannya. Nih, ini terancam kena jamur. Nah, hal seperti ini ya, ini sulur gantung ya. Sinar matahari adalah kunci utama untuk berfotosintesis dan mendapatkan vitamin D dan sebagainya. Nah, bila sinar mataharinya terpenuhi, ini insya Allah umumnya ini sudah ada buahnya 2 dompol ataupun 3 dompol atau bahkan lebih nih. Nah, ini mau dapat sinar matahari dari mana kira-kira? Mau berfotosintesis dari mana? Ibarat orang, walaupun yang mencari nafkah, ada ayahnya yang mencari beras, ada ibunya yang mencari sayuran, anaknya mencari lauk pauk. Nah, tapi kalau kompornya yang dipakai buat masak tidak ada, paling yang bisa dimakan walaupun makanannya banyak, bahan makanannya banyak, itu hanya tomat, pisang, itu hanya untuk bertahan hidup. Dengan demikian, pastilah orang itu gampang terserang penyakit, yang lemes ya upilan gitulah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, ya kira-kira seperti itulah analisa saya. Nah, ini sampingnya ya, sampingnya yang itu nih, tuh pertumbuhannya nggak bakalan maksimal kalau seperti ini. Ini misalkan umur 10 tahun udah berbuah 20 kilo, ini paling banter buahnya 1 kilo. Nah, ini ada lagi seperti ini. Nih, tuh. Itu kalian sambil dibayangkan bila gamalnya sedang tumbuh subur kayak apalah. Ya, nanti bisa dibayangkan. Silahkan dibayangkan dulu kira-kira mau tema seperti apa. Nah, ini sebaiknya jangan sampai panjang seperti ini. Ini dipotong aja, dipotong sampai bawah-bawah sini. Akarnya nggak usah dicabut, dipotongin aja. Nanti akarnya yang mati itu akan menjadi makanan untuk tanaman ini, yang sering disebut dengan bahasa mikorizа atau mikrosa. Mikrosa, zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang diciptakan dari composting akar-akar gulma yang mati atau akar tanaman lain. Nih ya, bisa seperti ini dan dijamin menular, karena biasanya olahan tanah satu orang itu tidak jauh beda walaupun lebar atau luas. Misalkan temanya gelap apa-apa ditanam dan juga terlalu rimbun, biasanya olahan orang itu seperti itu. Jadi satu lahan bisa terindikasi asam tanah tinggi, pH-nya rendah, terlalu lembab gitu. Intinya seperti itu. Ini terancam sudah kuning-kuning seperti ini, tapi ya analisa saya mengatakan lagi, bila kuningnya seperti ini ya, kuningnya seperti ini 1, 2, hijau. Nah, seperti ini masih bisa sembuh. Dengan catatan bagian perakarannya digemburkan, dikasih sinar matahari, insya Allah sembuh. Ini ibarat manusia itu masuk angin. Kalau pohon yang seperti ini, masalahnya apa? Batangnya masih seger, nggak ada tanda-tanda layu. Kalau yang terserang layu fusarium atau busuk pangkal batang, ini batang bawahnya sini busuk. Batang bawahnya sini busuk.
daunnya mulai layu dari bawah ke atas. Ini ngacak. Yang paling bawah ada yang seger, ada yang kuning. Ini kekurangan oksigen lah bahasanya, kok seperti itu. Nah, ini digemburkan saja di bagian sekitar perakaran, terus dikasih sinar matahari, insya Allah sembuh. Nah, ini ada lagi mulai buah ya. Ini usianya tetap sudah di atas 4 tahun 5 tahun seperti ini. Nah, itu lagi-lagi gelap gurita. Ini penanamannya bareng dengan waktu penanaman albah, waktu Jumitri atau Junitri masih segede ini. Nah, ini nih kelalaian ya. Saya dulu seperti ini. Tuh, ini sudah jelas masuk angin. Tuh, jelas masuk angin. Bagi kalian yang mau dicoba ada lahan seperti ini, satu aja dulu kalau ragu. Sinar mataharinya dikenakan pagi dan sore, minimal bila itu yang menghalangi pohon tetangga ya nggak usah ditebang, paginya aja. Itu bawahnya digemburkan, kalau punya bakteri nitrogen diaplikasikan. Nah, kemudian matahari dimasukkan. Ini misalkan buahnya 1 on ya, 1 on atau 100 gram. Coba aja dilihat tahun depan buahnya keluarnya berapa, pertumbuhannya bagaimana, nanti akan terlihat. Biasanya kalian terkejut. Dicoba aja. Nah, oke, sambil jalan ini pohon yang pertama. Mohon maaf apabila kata-kata saya atau pembuatan video saya dengan kata-kata yang tidak berurutan, tidak jelas, tidak bisa disimak, tidak bisa dimengerti, mohon maaf. Tapi yang penting saya mengerti. Mohon maaf ya, bercanda. Nah, itu ya, itu harus dianalisa bahwasanya kuning itu nah ini harusnya kalau menurut bagian atas sudah masuk 30 hingga 40% sinar matahari. Ini jenis yang bagus sebenarnya. Ekornya pendek, warnanya seperti tajam ya. Ini gejalanya sama. Di bagian akar masuk angin, terlalu dingin. Nah, seperti itu. Oke. Dari saya sekian dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan atau dikomentari ya. Mohon maaf, beneran mohon maaf, ini enggak sengaja saya disuruh pengen kesini kok melihat ada ini kemukusnya seperti ini. Nah, kebetulan di area sini pemilik kemukusnya ngeluh kok pada mati. Pas besok kalau sempat saya ke sana gitu, malah ngelihat lahannya kok seperti ini. Ya, saya banget ini kalau saya dulu seperti ini. Ya, oke, terima kasih dan selamat sore, semoga bermanfaat.